Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Amrullah, NIM K7519025, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tema negosiasi. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi dari negosiasi. Negosiasi secara umum merupakan proses tawar-menawar antara negosiator dari dua pihak yang menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh pihak yang terkait. Dan orang yang melakukan negosiasi namanya negosiator. Adapun definisi dari negosiasi menurut para ahli, yaitu menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dan ini disebabkan oleh masalah yang sama. Sedangkan definisi menurut ahli yang lain, yaitu menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir berdasarkan negosiasi yang telah terjadi. Kemudian masuk ke ciri-ciri dari negosiasi. Di sini ada 6 ciri-ciri dari negosiasi. Yang pertama yaitu keterlibatan pihak terkait, kemudian ada masalah, kemudian ada realisasi, tujuan, dialog, dan kepentingan bersama. Ciri dari negosiasi yang pertama yaitu keterlibatan pihak terkait. Jadi negosiasi adalah sebuah proses hubungan komunikasi timbal balik atau yang dilakukan secara dua arah, sehingga dalam negosiasi ini setidaknya ada dua pihak yang melakukan negosiasi tersebut, dan keterlibatan dari dua pihak tersebut dinyatakan sebagai salah satu dari ciri negosiasi. Yang kedua, adanya masalah. Untuk memunculkan proses negosiasi tentunya ada sebuah tema yang diangkat, ada sebuah tema yang akan dinegosiasikan. Misalnya saja masalah yang memberatkan salah satu pihak, maka pihak yang lain akan meminta pihak untuk meringankan, meminta jalan tengah yang lebih meringankan. Dan dengan adanya sumber masalah ini, maka kesepakatan akan diambil secara bersama dan akan diputuskan. Jadi apabila tidak ada masalah negosiasi apa, maka negosiasi tidak akan berlangsung, negosiasi tidak akan dilangsungkan. Yaitu lanjut ketiga, yaitu realisasi. Negosiasi juga berbentuk untuk membuat sebuah realisasi dari permasalahan yang ada. Masalah yang tergolong abstrak harus direalisasikan dengan adanya proses negosiasi ini. Adanya tujuan akhir yang menjadi realisasi dalam proses negosiasi merupakan salah satu ciri-cirinya, sehingga masalah tersebut tidak lagi berwujud masalah, namun sudah ada solusi yang diambil secara bersama-sama. Dan dari kesimpulan akhir dari negosiasi akan menemukan sebuah solusi sehingga negosiasi ini atau permasalahan ini segera terselesaikan. Yang keempat yaitu tujuan. Negosiasi memang tercipta agar kedua belah pihak mendapatkan sebuah hasil atau tujuan bersama, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa keberatan atau tidak terima dengan permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan merupakan hasil yang dibutuhkan oleh semua pihak dalam proses negosiasi ini. Lanjut, yang kelima, adanya percakapan atau dialog yang membuat kedua belah pihak untuk berdiskusi juga merupakan ciri-ciri dari negosiasi. Jika tidak ada dialog atau percakapan, maka bagaimana kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi mendapatkan hasilnya? Jadi, poin kelima ini atau poin dialog ini merupakan poin penting dalam proses negosiasi. Yang terakhir, yang keenam, negosiasi memiliki salah satu tujuan, yaitu mencari jalan keluar atas sebuah masalah, di mana masalah ini melibatkan dua atau lebih pihak yang harus melakukan negosiasi, dan negosiasi ini sangat diharapkan untuk bisa menjadi jembatan menemukan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari negosiasi,
Apa sih tujuan dari negosiasi itu? Jadi tujuan negosiasi ada 4, yaitu menghasilkan keputusan dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Kemudian yang kedua, mendapatkan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses negosiasi tersebut. Dan yang ketiga, mencari dan menemukan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Dan yang terakhir, mendapatkan situasi paling baik untuk semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Secara umum, jenis negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi kooperatif dan negosiasi distribusi. Adapun negosiasi kooperatif, yaitu dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena dalam negosiasi kooperatif ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Dan sedangkan negosiasi distribusi, yaitu tipe ini melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan membagi potongan atau bagian lebih besar dari yang sedang mereka negosiasikan. Biasanya tipe negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran. Sedangkan jenis komunikasi berdasarkan kemungkinan hasil yang diperoleh, negosiasi dibagi menjadi 4, yaitu win-win, win-lose, loss-win, dan loss-loss. Oke, kita lanjut ke manfaat negosiasi. Jadi manfaat negosiasi di sini ada 4. Yang pertama, terciptanya suatu jalinan kerjasama antar satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Adapun macam jenis negosiasi berdasarkan situasi, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu formal. Yang kedua merupakan informal. Formal yaitu proses pencapaian kesepakatan yang menggunakan jalur hukum. Sedangkan informal, jenis negosiasi yang bisa terjadi di mana saja tanpa perlu pengesahan dari jalur hukum. Macam negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu ada 2, menggunakan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Menggunakan pihak penengah yaitu biasanya jenis negosiasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih pihak negosiator, sehingga keputusan dan jalannya negosiasi harus menggunakan penengah yang bersifat netral. Dan tanpa pihak penengah merupakan negosiasi yang dilakukan tanpa perlu adanya bantuan dari pihak ketiga, dan biasanya ini dilakukan hanya 2 belah pihak saja. Kemudian selanjutnya ada macam jenis negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Ada 4, yaitu 1, yang pertama kolaborasi, yang kedua dominasi, yang ketiga akomodasi, dan yang ketiga lose-lose. Kita masuk ke materi yang paling akhir, kemampuan dasar bernegosiasi. Ada 8 kemampuan dasar dalam bernegosiasi. Yang pertama, tajam dalam berpikir. Yang kedua, sabar dalam bertindak. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan baik. Yang keempat, memiliki daya tahan. Yang kelima, kemampuan sosialisasi yang baik. Yang keenam, kemampuan konsentrasi yang baik. Yang ketujuh, memiliki kemampuan artikulasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki selera humor yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian para penonton dan khususnya kepada saya pribadi. Saya Fahmi Abdullah undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.